Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih ada Bro Ayung, tentunya ada Wiru di sini nemenin Bro Ayung. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungannya, apapun itu. Terima kasih banyak semua. Semoga itu dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih baik nantinya. Amin. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan, barangkali menyapa kawan-kawan dulu atau mau langsung cerita juga boleh. Monggo. Ya, tunggu dulu. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Jedanya lumayan lama keluar gitu. Tapi apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua, ada Mas Biru di sini, ada saya. Kita di ngobor ngobrolin yang horor-horor. Iya. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ada sebuah cerita ini, Bi. Cerita ini dari orang Purworejo aslinya. Purworejo, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Ya, namanya Mbak Ani. Nah, beliau cerita itu ya dari kawan saya sih. Maksudnya pas datang sama kawan saya itu main. Nah, terus cerita bareng, akhirnya di sana saya mendengarkan. Jadi, saya ada cerita horor Mars dulu. Kalau sekarang udah nggak bakalan pengen ngulangin cerita itu lagi. Ngalamin pengalaman itu lagi lah. Serem banget. Apalagi kalau cerita yang katanya setan yang modelnya macam-macam. Wong saya seperti itu tok aja udah medeni banget katanya, udah menghantui. Saya nggak pengen ngulangin yang kayak gitu lagi. Baik Mbak, monggo kalau mau cerita, saya bilang begitu. Ya, saya itu dulu lagi menikah sama suami, itu nggak ada cinta-cintaan Mas. Jadi ikutnya kayak dijodohin orang tua lah, seperti itu. Dan entah motivasinya apa, kalau saya sih pengen menikah, sudah berusaha ya, tapi kan mau namanya jodoh belum ketemu. Kalau dari sisi ekonomi memang jauh antara saya dan suami, keluarganya begitu ya. Yang lebih ini siapa Mbak? Saya bilang saya lebih, ya lumayan lah daripada suami saya. Nah itu nggak tahu ceritanya gimana ya, ujuk-ujuk lah, kalau bahasa Tegalnya ujuk-ujuk, saya itu menikah. Nggak ada cinta belas pertamanya, tapi setelah tak jalani ya saya belajar mencintai suami saya begitu. Sampai saya itu punya satu anak. Itu masih tinggal di Purworejo waktu itu. Dan yang saya tahu suami saya ternyata orang baik. Dan wong namanya perjodohan kayak gitu ya, yang saya pikir nanti bakalan ini itulah yang nggak sesuai dengan harapan, ternyata ya berjalan lancar biasa seperti itulah. Dan saya termasuk lumayan bahagia dan mulai mencintai suami saya. Saya sayang sama anak ya, saya harus belajar sayang sama suami. Tapi itu ternyata apa ya, kebahagiaan itu cuman berjalan kayak semacam nggak lama, setahun lah, paling setahun katanya seperti itu Mas Biru. Jadi pernah 1 tahun itu ya, di 1 tahun menikah saya itu dapat selentingan lah dari kawan saya, katanya suami saya itu jalan sama perempuan. Nah, saya cross check kan, saya juga keluar ya diem-diem, tapi ya nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Nyatanya suami kan bisnisnya di properti, ya bisnis keluarga saya katanya ya. Itu yang jalanin suami, yang bagian saya jalanin suami. Itu emang harus ketemu sama klien ya orang ya perempuan ya laki-laki itu biasa, dan gak ada yang mencolok begitu. Nah suatu ketika saya lagi ada urusan sama anak, itu masalah sekolah TK, niatnya begitu ya. Sebetulnya anak saya masih umur setahun ya. Itu kan ada ponakan juga, saya ngajak ponakan, lihat-lihatlah sekolah besok kalau TK-nya di sini begitu. Nah pas saat saya di depan sekolah itu banyak orang jualan jajan-jajanan ringan begitu. Saya ngelihat suami saya, biasanya kan dia bawa mobil, itu pakai motor kesayangan yang nggak pernah dikeluarin dari rumah belas. Ya motornya keluarga saya, bukan motornya dia sebenarnya. Itu kok bisa-bisanya motor dipakai, bukan cuma dia sendiri, ada perempuan yang ngampling di belakangnya itu loh Mas. Dan bukan pasien, artinya bukan apa namanya ya, bukan klien. Jadi menggelayut begitu. Walah, wong madune malah ayu, saya aja dia jauh lebih cantik daripada saya. Dan nggak begitu kalau misalnya saudara juga nggak begitu. Ini suami pasti punya selingkuhan katanya seperti itu. Nah akhirnya ya saya cuman bisa mengira-ngira tapi nggak mau menuduh.
kejadian kayak gitu terulang lagi. Itu saat saya keluar malam sama keluarga. Akhirnya saya mau nggak mau negor sama suami. Nah, itu di luar perkiraan saya. Saya pikir dia bakalan minta maaf atau nggak ngaku. Paling nggak kayak gitu. Loh kok langsung plok kayak gitu. Tangannya langsung main, Mas Biro. Katanya tangannya langsung plok main. Saya pertama kali selama hidup di tempelengnya itu sama suami gitu loh. Kok bisa tegel-tegelnya kayak gitu di depan putra saya. Saya langsung sakit banget. Saya mau ngomong plek lagi, kayak mungkin malam itu saya bukan manusia. Mungkin kayak satu kewan harus dipateni lah. Padahal yang salah kan dia ya. Langsung saya itu lari ke kamar, kekes-kekes barang. Nah, niatnya saya mau pergi dari rumah, mau ke rumah orang tua saya. Ditahan, itu dianiaya malam itu. Gitu, barangkali ada merah-merah di neplok nyamuk, siapa tahu gitu. Iya ya, harusnya nggak, jangan terlalu. Tapi kan keras bi katanya. Lo ngarep dipateni katanya. Kan kalau nggak keras nanti masa mau nyamuk begini. Iya ya. Kan nanti nyamuknya terbang. Harusnya kan begitu, Mbak. Tapi enggak itu. Enggak, ini ditampar beneran. Tampar beneran sampai dianiaya, saya ditendang, dijejak di depan anak saya. Saya sakit banget dan nggak bisa ada kesempatan keluar sampai kayak suami puas. Katanya, nah anak aku kayak gitu, kamu mau apa? Kamu mau apa? Bisa nggak ada takutnya, ini semua kekayaan segala macam itu kan punya keluarga saya loh. Kok bisa seperti itu, kayak orang kesetanan. Nah, akhirnya semalam itu saya kesakitan nyampe bener-bener bukan pingsan, sampai nggak ada daya, itu lambruk tok di pojokan. Bahkan anak itu ya ngakek nangis. Padahal anak kecil, untung saya habis bikin susu, terus ada jajan-jajan kayak bangsanya. Ya, itu biskuit apa dia makanin sendiri sampai pagi, ketiduran di samping saya. Saya sakitan banget. Jenengan nggak lapor polisi atau apa? Saya nggak mau gegabah, Mas. Lagi pula nanti kalau suami saya dirangket polisi, yaitu bapaknya anak saya. Tapi saya tetap nggak bisa menerima ini. Saya cari kesempatan buat pergi. Itu ternyata suami nggak ada di rumah. Terus pintu kamar nggak dikunci, rumah juga aman, nggak ada yang jagain. Saya pikir begitu. Tahu-taunya memang ada satu orang tetangga disuruh ngawasin. Tapi saya tahu itu kelindang-kelindang. Emang itu orang pegawaiannya apa kerjanya dari dulu itu sering jadi kayak gitu loh. Disuruh-suruh orang, suruh ngawasi. Apalagi masalah lagi pilkada kayak gitu kan. Akhirnya orang kayak gitu disogok pakai duit kan gampang. Saya sogok. Jangan ngomong-ngomong, pokoknya kalau sampean itu ngomong, ya sebut saja namanya Mang Udin lah. Kang Udin sampean ngomong, sampean didor. Ngerti kan keluarga saya siapa? Iya Mbak, boten ngapunten. Pokoknya jangan ngomong sama suami saya. Itu saya kabur dari rumah. Saya nggak pulang ke rumah orang tua, nggak juga ke keluarga suami. Saya punya kenalan, di sini daerahnya jenengan, di Tegal begitu. Oh, aslinya berarti tinggalnya di Purworejo. Nah, di Tegal sini. Saya yakin cuman bahkan ATM segala macam saya nggak bawa, cuman bawa duit yang ada di tas lah ya. Sampai sini saya dapat sambutan baik dari kawan saya. Itu perempuan yang dulu kuliah di sana. Ya dia belum punya suami, tapi ya tadi ya kawan saya baik, orang tuanya ampun banget katanya. Jadi sinis, saya waktu itu ya pakaiannya memang biasa di rumah ya sedikit ya, enggak yang gondrong-gondrong. Disangkanya saya itu masal PL, disangkanya yang kayak gitu. Orang tua itu kelihatannya sih taat, pakaiannya ya kaji gitu, tapi bener-bener galak di depan saya loh ngomonginnya yang enggak. Saya tuh jadi minder. Yang saya sakit hati sih enggak, mereka enggak ngerti ya, enggak suami, enggak istrinya, berarti kedua orang tuanya itu menyudutkan saya semua. Adiknya juga ikut-ikutan, yang perempuan. Akhirnya kan teman saya jadi enggak enak sendiri, dicarikanlah saya sebuah kontrakan. Dan itu saya muter-muter di daerah mana saya lupa, yang jelas dekatnya Balai Kota Lama, itu rada ngidul lagi sana, masuk ke dalam. Ada beberapa renteng kontrakan, dan itu kontrakan satu itu di tengah-tengah kontrakan yang lain kosong gitu loh. Dan saya ditempatkan di sana. Kalau di depannya banyak bangunan dong, di sini itu lebih rapat katanya Simba ya daripada di Purworejo. Saya ya wis aman di sini. Untuk sementara nanti saya nyari celah sembari nyari kerjaan. Itu sama anaknya berarti? Iya, sama anaknya. Saya di situ. Nah, pas kan saya ditemenin sama teman saya nginep semalam, itu belum ada apa-apa. Cuman saya sempat curiga begini,
kontrakan yang lain itu ada penghuninya kok bisa nyempil di tengah begini itu kosong. Aneh ini ya kan. Kalau mahal, saya sempat nanya ke samping kontrakan kan ada mbak-mbak. Jenengan kontrak di sini berapa mbak? Sekian begitu ya. Kok saya bayarnya murah? Saya lihat sendiri gitu loh. Saya lihat sendiri kalau kawan saya itu bayarnya murah. Nah ini ternyata awal dari saya itu tadi ketemu sama peristiwa horor yang saya itu nggak bakal pengen ngulangin lagi begitu ya. Jadi satu malam saya ditemenin sama teman saya, besok harinya itu mulai ada banyak kejadian aneh. Kiri kanan saya itu banyak kan ternyata tadi PL pemandu lagu ya Bi ya. Itu banyak kan orang-orang begitu dan memang bukan asli orang Tegal. Banyak kan ada Semarang, ada Cepu, banyaklah orang sana. Nah, itu mereka tuh jarang ada di rumah. Kalau misalnya pagi di rumah pun tidur. Kalau enggak ada laki-laki yang jemput, maafin ya enggak semuanya Mas ya kayak gitu. Dan saya itu banyak jangur di rumah itu enggak ngapa-ngapain, kayak enggak ada tetangga gitu loh. Karena kebanyakan aktivitasnya begitu. Kalau malam mending Mas, saya diliatin hantu. Pagi-pagi hantu masa pagi-pagi ada Mas, katanya hantu jam berapa ya ada. Ya Mas udah kan kalau di film-film takut sama matahari, itu mah vampir Mbak, saya bilang gitu. Iya, saya pagi-pagi itu bentuk kontrakannya ya kayak semacam letter L, nanti ada WC-nya itu gabung di tekukan L itu loh, pojokan. Di sini pojokan ya, kontrakan-kontrakan begitu ya Mas, dan kebanyakan perempuan isinya. Saya itu karena tadi bawaan yang nggak banyak, tapi yang namanya hajat tetap nggak bisa dibendung. Saya anak tak bawa mau buang air. Itu juga nggak ada niat mandi sama sekali, mau saya nggak punya alat mandi. Pagi ya. Itu dijanjikan sama teman, sebut saja namanya Hesti, teman saya. Nanti aku kesini, non, manggil saya non. Nanti aku kesini non jam 8-an pagi, saya bawa sekalian alat ya anduk ya perlengkapan mandi begitu kan. Saya itu karena udah nggak kuat nungguin anak saya juga ini harus paling nggak dicuci lah mukanya itu biar nyenengin gitu. Saya itu jalan ke sana ke tempat pojokan tadi ke WC itu ngelewatin beberapa pintu kontrakan, lengang banget, ada hordeng kebuka. Ada yang tidur perempuan, ya malamnya habis ini kali ya, habis kerja. Terus saya di kamar mandi, ternyata itu kamar mandinya ngamit saya Mas, tutupannya tuh cuman pakai apa sih? Pintu yang ditutupin pakai seng oleh gelarak begitu loh. Gelarak begitu. Saya masuk berikut anak saya. Di sana kalau bisa tak sandelin anak saya, tak sandelin. Gak ada apa-apanya, belas cuman ada apa sih? Bak sama keran, terus bolongan WC begitu. Cebrik banget ini, orang banyak begini kok nggak ada yang bersih-bersih atau gimana. Nah di situ itu sekitar jam 6:30. Loh kok saya di dalam itu bisa dada saya ngerasa deg kayak gitu Mas. Dadanya apa? Jantungnya Mbak? Ya, jantung di dalamnya itu deg-degan nggak enak. Saya ada rasa takut begitu, saya rasa takut. Nah anak saya kok tahu-tahu nangis di dalam, nangis yang kalau nangis yang orang aleman atau minta apa aja kan biasanya pelan dulu, kalau nggak dikasih baru kencang. Itu langsung nangis kencang banget dan matanya langsung mendelik begini, itu ke atas begini ya, nangis kejer. Kakinya itu jejekin ini pintu, bunyi breng. Saya beginian, dia mendal lagi pengennya ke situ, jejak ke pintu. Lah saat kayak gitu berbarengan anak saya nangis, di luar itu ada suara semacam koin yang digarit-garitin di situ, krek di situ. Itu kan sengnya bukan yang lurus, yang bergelombang kayak asbes begitu ya. Jadi kadang-kadang enggak, prak kayak gitu suaranya. Siapa di luar ya? Siapa di luar? Itu enggak ada suara apapun sampai saya nanya 2-3 kali. Pas yang ketiga suaranya cuma kayak gitu dicontohin sama Mbak Noni aja yang enak ya. Kayak gitu kayak suara orang takut atau nangis campur-campur tapi perempuan. Entah minta tolong, entah apa. Aku karena emang nggak berpakaian bawahnya, aku
pakaian dulu ya. Malah itu anak saya tak geletakin tempat yang masih garing di pojokan gitu ya. Yang penting dia nggak jatuh. Udah diem dulu di sini. Masih nangis aja. Pas saya keluar itu, saya nggak lihat satu orang pun, tapi di depan saya di sana itu ada pohon nangka. Ada pohon nangka nggak terlalu gede. Ada sesosok, saya bilang sesosok mungkin ya karena nggak jelas. Tapi ya bentuknya perempuan. Dia itu serasa dari arah kami. Itu langsung slip ke arah itu pohon nangka. Jadi bukan masuk ke pohon tapi ke belakangnya. Slip begitu. Loh. Dek, kamu lihat itu, Dek. Saat itu anak saya langsung diem. Berarti seolah-olah mungkin prasangka saya, kalau memang dia hantu, anak saya hantunya pergi, dia diem kayak gitu loh. Nah terus kalau memang orang nggak mungkin muat, soalnya pohon nangkanya itu kecil, buahnya lumayan, ada yang diberongsongin itu loh. Saya bayangin kalau malam itu kan pas tamat datang aja kayak pocongan begitu. Anaknya itu usia berapa tahun, bro? 1 tahun kurang lah kayak gitu. Jadi masih berangkangan ya 1 tahun kurang. Jadi dia tuh langsung diem. Mungkin saya penasaran, saya datengin lah pohon nangka itu. Nggak ada terpakai uang mas, nggak ada orang sama sekali. Saya ngeliat-liat ke atas, tapi perasaan tuh merinding semua. Itu langsung ada suara orang ngomong, "Mbak, lagi apa nih kono?" Kayak gitu. "Oh, saya pelongar nih kono." Lagi apa di situ? Jangan tengok-tengok di situ. Itu suara bapak-bapak dari luar area kontrakan kami. Nongol dulu nanti gitu nangka di situ buat main-main apa maning, apalagi bawa anak kecil. Wali. Disuruh pergi kayak dia tuh marah dan tahu sesuatu lah di situ. Saya yang tadinya mau pergi, saya deketin bapak-bapak itu. Ya di luar lah, itu ada pagernya, tapi pagernya bukan dari besi, masih bambu-bambu begitu. Saya datang ke sana, saya datangin bapak-bapak tadi, mukanya kayak orang nggak seneng. Terus, "Pak, ngapunten Pak, kok jenengan sanjang kados niku?" Kak ngomong begitu, "Mbak tulung ya, orang poma, sampean duwe bocah cilik, sampean itu punya anak kecil, aja ning kue jangan di pohon nangka." Terus korok-kekeh kontrakan sing tengah-tengah sama kontrakan yang di tengah-tengah. Allahu Akbar mas, ngomongnya begitu, jangan di pohon sama di kontrakan yang tengah-tengah. Saya nggak bisa nyawa, langsung lemes, dileleh langsung lemes, bener-bener saya lemes banget lah, cuman nggak terduduk aja. Apa hubungannya itu kan? Kalau dari caranya dia itu bukan marah, khawatir malah sama saya. "Pak, ngobrol dulu." Enggak, kalau saya ngomong kelamaan takutnya ada apa-apa, katanya begitu. Udutin di gitu ya? Iya, langsung dikasih udut baru cerita semuanya. Enggak sih, dia nggak begitu. Nah itu saya langsung mau balik lagi. Saya langsung balik lagi wis. Bapak-bapak itu kan langsung berlalu ke sana. Saya coba nengok-nengok, tak kira itu bakal kembali terus minta udut. Ternyata enggak. Tambah-tambahin sendiri itu ya. Saya balik lagi, itu sekilas lupa bahwa kontrakan saya di tengah. Padahal saya tadi udah takut ya. Pas tinggal 1 langkah mau masuk kamar, saya baru oh iya, kontrakan saya di tengah. Perempuan nangis, mainan kayak gitu, apa hubungannya nangka sama sini? Itu ada suara masuk kayak gitu. Masuk. Perempuan juga. Perempuan masuk. Kalau karakter suaranya saya nggak bisa, apakah itu sama yang di luar tadi kamar mandi apa itu saya nggak tahu. Masuk, saya lingak-linguk, saya pikir teman saya Hesti wis. Pokoknya Hesti sih nggak mungkin, orang dia harus buka itu juga pagar dulu, motor masuk, itu kan pasti seperti itu. Saya, kamu udah datang? Buat ngobatin diri saya sendiri mas. Itu anak saya nangis lagi, cuman sebentar banget, kayak sekilas lalu aja nangis. "Dek, kamu jangan nautin ibu." Saya manggilnya ibu, suruh manggilnya ibu lah. Nah itu saya akhirnya dengan berat hati, terpaksa, penasaran campur-campur. Itu orang baru ya, padahal nggak ada isinya, keluar sedikit aja tak kunci. Tak masukin angel, orang takut gimana sih ya, otak-otak. Karena pas masuk, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jangan terjadi apa-apa. Saya buka pintu begitu, berarti itu tepatnya jam 7-an mungkin. Ini pandangan saya itu benar atau tidak,
atau hanyalah sebuah ya ilusi tok lah ya Mas. Saya buka begini pintu nggak bunyi sih, nggak bunyi kan? Saya buka emang kencang. Sret. Di sana itu pemandangannya bukan kamar saya waktu itu. Waktu yang saya lihat, yang saya tempatin, tapi di situ ada pemandangan pohon itu 2. Di sana itu ada pohon 2 berjejer begini, terus di atasnya itu ada palangan. Pohon itu ada pangnya loh Mas, ada pang, terus kayu yang melintang di sana. Di situ ada perempuan, posisinya tangannya satu di atas, diikat begini, kayak gini. Diikat, satunya ngampret tapi bercucuran darah, gosong, belum mati katanya. Itu lama Mbak, bentar banget, kayak orang sebelum saya itu kemedep gitu loh. Dan tapi saya itu masih bisa mendengar suaranya kayak yang di kamar mandi. Yang suaranya di kamar mandi. Saya astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini saya ngeliat apa? Astagfirullahaladzim. Tahu di sini dipegang. Mbak, kayak gitu. Saya pikir Hesti itu. Ternyata kawan kontrakan yang tadi tidur. Mbak, jenengan itu kenapa Mbak? Jenengan kenapa? Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa, tapi saya nunjuk gak apa-apa ke sana, ke dalam. Mbak, jenengan ngapunten ya Mbak, termasuk wani banget katanya, berani banget. Saya dari dialeknya jenengan orang Wetan, saya juga orang Wetan. Sorry, itu siapa? Tetangganya yang tadinya tiduran itu loh, tidur. Ternyata melek, Saya juga orang Wetan. Ngapunten Mbak, kalau jenengan ada kesempatan yang lain atau punya saudara, mendingan jangan di kamar sini wis. Saya aja kepokoh, terpaksa di sini kayak gitu ya. Wong kamar yang lain aja sering digangguin. Gangguin apa? Jenengan ngelihatnya apa? Saya ngelihat apa-apa, satu tutup-tutupin. Ya biar kelihatannya, jangan ya nggak terlalu ke distract lah saya lah. Takutnya diomongin nanti kelihatan lagi. Akhirnya ya wis Mbak, saya mau mandi dulu. Dia mandi ke sana. Emang bawa alat-alat buat mandi begitu. Saya masuk, saya berani-berani. Nyatanya ya keramik. Nyatanya juga ada kasur lantai itu dipinjemin sama yang punya kontrakan kan. Saya di situ nggak ada apapun Mas, sampai si Hesti itu datang. Cerita apa enggak, akhirnya saya ceritain semua sama si Hesti. Ngarang baik katanya, kamu mau senengnya ngarang dari dulu, bilang aja kontrakannya kecil, kamu nggak terima bantuan dari saya, kayak gitu Bidi ya. Kalau saya itu nggak bisa ngasih tempat yang lebih layak. Betul orang-orang kayak gue, enggak, aku betah di sini. Malam itu saya itu berharap supaya Hesti itu tidur di situ juga. Enggak, ternyata dia itu mau ada pekerjaan lah ya. Akhirnya saya itu dari maghrib ketar-ketir banget. Lagi-lagi di luar sama bocah. Bahkan anak-anak itu ya, anak-anak kontrakan lain negur saya karena angin kencang. Mbak, itu mau pada berangkat, saya seksi banget katanya. Mbak, ngapunten, itu kan anginnya kencang, bocah nanti masuk angin, mendingan di dalam aja. Tapi mereka ngomong di dalam juga kayak jangan di dalam kan, seolah-olah begitu. Saya, nggih Mbak, matur nuwun, berangkat ya? Iya, saya berangkat, nanti ada yang jemput begitu kan. 1, 2, 3 orang, akhirnya sepi banget. Disitulah apakah saya akan masuk atau tidak. Akhirnya saya memilih narik itu kasur lempit yang di dalam. Ditarik, itu pun cuma tangan aja yang masuk. Saya ingin ketakutan, saya orang penakut ya, udah pernah dilihatin begitu. Belum tak angen-angen itu peristiwa apa, sama sekali belum tak bayangin. Saya tarik begitu kasur lempitnya. Di luar itu ada berapa keramik. Saya gelar di situ, saya duduk. Anak saya tuh saat nenenin, saya nena boboin di pangkuan. Nggak ada orang sama sekali Mas, cuman saya bekalnya dari teman saya itu ya, ada termos kecil air hangat buat bikin susu. Saya bawa tadi ada air putih lah. Saya di situ nyampe mau jam 9:30 malam. Di situ nggak masuk blas. Ada aktivitas, justru saya ke kamar mandi. Itu pun takut kalau nanti ada yang peristiwa pagi. Kalau ngelihat ke arah pohon nangka sama sekali saya nggak berani. Karena memang kelihatan siang itu udah ada yang ngomong begitu ya orangnya ya. Nah, saya itu kelelahan tiba-tiba. Padahal asli saya mantong-mantongin, saya kuat. Saya kadang nyampe pagi pun saya kuat buat jagain bocah. Yang penting besok nih saya mau ngomong, saya nggak mau di sini gitu ya. Ngomong sama SD enak nggak enak.
tahu-tahu gitu aja langsung tidur. Dan saking capeknya saya tidur, dan pohon di sana itu saya ngelihat pertama itu pohon di depan muka saya itu pohon kecil. Itu pohon apa? Baunya nangka matang. Itu ternyata pohon nangka. Itu mimpi, Mbak. Mungkin semacam itu mimpi. Pohon nangka matang. Terus pohon apa ya? Kayak saya raba-raba begini. Perasaan di sana itu saya belum punya anak, Mas. Terus saya akhirnya kan miring-miring begini. Di sana itu memang ada pohon lagi. Berarti 2. Pohonnya nangka semuanya. Cuman ya nggak begitu rempet begitu ya. Nah, saya pas ngeliat pohon satunya lagi, ini apa ya, bekasnya apa? Saya pegang di tanah itu, masih lengket-lengket. Saya cium baunya anyir banget. Terus kayak ayam yang diberangas, ayam yang dibakar itu, ayam bakar modelnya kayak gitu. Atau semacam daging yang dibakar loh. Kok ini ada darah anyir tapi ada bau-bau kebakaran. Saya itu tengok itu ke arah kanan sana ya, itunya ada ya cuma pelataran luas begitu ya, cuman banyak pohon daun-daunan kering, ada bambu-bambu. Pas saya nengok ke arah kiri, ya Allah, kaget luar biasa. Di bawah itu ternyata ada perempuan, posisinya ngesut kayak menjauhi saya kayak gitu. Dia itu kebakar tapi banyak besutan kayak benda tajam yang dipacok-pacokin kayak gitu loh, Bi. Jadi keluar darah banyak tapi kebakar juga dia. Rambutnya masih kayak ada nyala-nyalanya, kukus gitu loh. Dia tuh menghindar dari saya kayak orang ketakutan. Persis banget suaranya kayak nangisnya di kamar mandi itu loh. Saya langsung, kamu siapa? Saya juga ketakutan, Mas, waktu itu. Itu kejadiannya nggak lama saya langsung bangun. Dan tahu nggak, ketika bangun kan orang-orang biasanya emang takut, terus kejadian yang menakutkan itu selesai. Saya bangun, di depan saya itu ada dia asli. Yang tadi mungkin mimpi ada dia itu asli, posisinya ada di latar. Berarti kalau misalnya kaki saya itu ya 1 meter mungkin di depannya, posisinya udah kayak gini, rada dengak ngongkong begitu ya, tapi kakinya itu ke sana semuanya. Dia itu tolongin saya kayak gitu tok suaranya. Itu cuman beberapa hitungan tok lah, nggak ada. Dan saya itu dengar suara gludak di dalam kamar. Saya ngintip dengan ketakutannya. Anak nggak bangun, masih di pangkuan saya juga nggak pengen anak bangun. Saya geser begini, saya ngeliat ke kamar, itu ada kaki gantung kayak orang gantung diri. Tapi saya nggak berani lihat ke atasnya. Tapi saya sempat ngelihat ada pohon itu 2. Langsung saya jebret, saya tutup. Saya teriak-teriak sekencangnya. Yang hadir pertama siapa, Mas? Bapak tadi. Kok ngerti ya? Yang nungguin rokok soalnya. Iya, belum dikasih rokok. Mbak, wis ngerti, Mbak. Gara katanya orang Tegal gitu ya. Gara. Wis turun rumah aku bae. Wis Mbak, tapi saya enggak enak. Wis yang penting selamat. Ternyata rumahnya dekat situ. Mak, ngomong sama, kirain nggak ada istrinya. Enggak lah, Mas, ada istri, ada anaknya. Mak, ke bocah dikawengi katanya, dikawengi. Turun ngene benok. Besok nggak usah di situ lagi. Itu, Mas. Tapi ya itu saya ketemu sama temennya Hesti, ya ini yang datang main ke sini gitu. Ayo nginjak aral situ aja nggak pernah mau itu. Tapi ya nggak tahu awal asal usulnya, yang jelas settingannya kayak tahun dulu gitu aja. Lama masa lalu itu. Masa lalu, iya. Okay. Terima kasih Bro Ayung, cerita yang cukup menegangkan. Siapa tadi yang cerita namanya? Noni, ya, Mbak Noni. Nama itu samaran juga soalnya, lupa. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga terhibur dengan cerita ini. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Bro Ayung sekali lagi terima kasih. Kawan-kawan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.